I'll do anything. I'll do whatever it takes to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membawakan materi mengenai Statement of Cash Flows atau biasa yang disebut dengan laporan arus kas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dias Adi Kusuma dengan NIM akhir 084 dan ada teman saya. Nama saya Lintang Narawangsa dengan NIM belakang 133. Oke, lanjut saja ke materi. Yang pertama ada pendahuluan. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah dokumen keuangan strategis yang menggambarkan aliran uang tunai dalam sebuah perusahaan melalui tiga aktivitas utama, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Ia berfungsi sebagai alat transparan untuk memahami kemampuan perusahaan dalam menghasilkan, mengelola, dan menggunakan kas, serta memberikan gambaran komprehensif tentang kesehatan keuangan dan potensi pertumbuhan bisnis. Lebih dari sekedar catatan akuntansi, laporan arus kas menceritakan perjalanan setiap rupiah, mengungkap strategi keuangan, dan membantu pemangku kepentingan mengambil keputusan yang tepat. Kemudian ada beberapa tujuan laporan arus kas. Yang pertama, dalam menilai kemampuan menghasilkan kas. Laporan arus kas membantu pengguna mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasinya. Yang kedua, analisis likuiditas, yaitu dalam memberikan informasi tentang likuiditas perusahaan dan kemampuannya memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, evaluasi keputusan manajemen, memungkinkan pengguna dalam menilai keputusan investasi dan pendanaan yang diambil oleh manajemen. Yang keempat, prediksi arus kas di masa depan. Turut membantu dalam memprediksi arus kas masa depan dan berdasarkan pola arus kas historis. Kemudian ada tiga komponen utama dalam laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Mencerminkan kas yang dihasilkan atau digunakan dalam kegiatan operasional utama perusahaan. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Menunjukkan kas yang digunakan untuk pembelian atau diperoleh dari penjualan aset jangka panjang. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Melaporkan kas yang terkait dengan penerbitan atau pelunasan utang dan ekuitas, serta pembayaran terkait dividen. Kemudian ada dua metode dalam penyusunan laporan arus kas, yaitu yang pertama ada metode langsung. Metode ini melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung dari aktivitas operasi. Metode ini memberikan informasi yang lebih rinci tentang sumber dan penggunaan kas. Metode ini mudah dipahami oleh pengguna, memberikan informasi detail tentang arus kas operasi. Selain itu, metode ini jarang digunakan karena memerlukan data yang lebih rinci. Yang kedua ada metode tidak langsung. Dimulai dengan laba bersih dan menyesuaikannya untuk transaksi non-kas dan perubahan dalam akun modal kerja. Metode ini lebih umum digunakan karena lebih mudah disiapkan. Selain itu, menunjukkan hubungan antara laba bersih dan arus kas operasi. Metode ini paling umum digunakan oleh perusahaan. Kemudian ada arus kas dari aktivitas operasi. Untuk yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan merupakan sumber utama arus kas operasional yang mencakup seluruh penerimaan dari penjualan barang atau jasa, termasuk penerimaan piutang dagang, uang muka pelanggan, dan pendapatan di muka. Komponen tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan kredit dan penagihan perusahaan serta kekuatan pendapatan operasional. Yang kedua, pembayaran kepada pemasok. Mencakup seluruh pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku, barang dagangan, dan jasa pendukung operasional, termasuk pembayaran utang usaha, uang muka pembelian, dan biaya operasional lainnya. Jumlah ini mempengaruhi modal kerja dan mencerminkan efisiensi manajemen rantai pasok perusahaan. Yang ketiga, pembayaran gaji oleh karyawan. Meliputi seluruh pengeluaran terkait kompensasi karyawan termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, dan kontribusi untuk program kesejahteraan karyawan seperti asuransi, kesehatan, dan dana pensiun.
Komponen ini mencerminkan investasi perusahaan dalam sumber daya manusia dan efisiensi biaya tenaga kerja. Yang keempat, pembayaran terkait pajak. Mencakup pembayaran seluruh kewajiban perpajakan perusahaan, termasuk pajak penghasilan badan, PPN, PWH, dan pajak daerah. Jumlah ini mencerminkan kepatuhan pajak perusahaan dan efektivitas perencanaan pajak dalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku. Yang terakhir, penerimaan atau pembayaran bunga. Meliputi arus kas terkait akses pendanaan jangka pendek, termasuk pendapatan bunga dari deposito atau investasi jangka pendek, serta pembayaran bunga atas pinjaman operasional. Komponen ini mencerminkan manajemen kas dan strategi pendanaan modal kerja perusahaan, serta efektivitas pengelolaan likuiditas. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi, yaitu yang pertama ada pembelian aset tetap, kas yang dikeluarkan untuk pembeli properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua ada akuisisi terkait bisnis, kas yang digunakan untuk mengakuisisi perusahaan atau unit bisnis lain. Yang ketiga pembelian investasi, yaitu terkait kas yang digunakan untuk membeli saham, obligasi, atau sekuritas lain. Yang keempat ada penjualan aset, terkait kas yang diterima dari penjualan aset tetap atau investasi jangka panjang. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini adalah semacam alur. Yang pertama ada penerbitan saham. Kas yang diterima dari penerbitan saham baru pada investor baik melalui initial public offering atau IPO maupun right issue. Aktivitas ini meningkatkan modal di sektor perusahaan dan dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, pengembangan produk baru, atau memperkuat struktur modal perusahaan. Yang kedua, dalam pengambilan pinjaman. Kas yang diterima dari pengambilan pinjaman bank atau penerbitan obligasi, termasuk berbagai jenis pinjaman seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau penerbitan surat utang. Pendanaan ini biasanya disertai dengan persyaratan tertentu seperti jaminan, covenant, dan jadwal pembayaran yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Yang ketiga, pembayaran dividen. Kas yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen mencerminkan kebijakan dividen perusahaan dan kemampuan dalam menghasilkan sebuah laba. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk dividen, tunai reguler, dividen interim, atau dividen khusus. Besarnya ditentukan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau RUPS dan mempertimbangkan kebutuhan reinvestasi perusahaan. Nah, yang keempat dalam pelunasan utang. Kas yang digunakan untuk pelunasi pinjaman atau obligasi yang jatuh tempo, termasuk bayaran pokok dan bunga. Mencakup juga pelunasan secara dipercepat jika ada, yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban bunga atau memperbaiki struktur modal. Kemampuan melunasi uang tepat waktu mencerminkan kesehatan keuangan dan kredibilitas perusahaan. Kemudian ada penyesuaian dalam metode tidak langsung. Yang pertama ada penyesuaian non-kas, yaitu dengan menambahkan kembali depresiasi dan amortisasi, kemudian mengeluarkan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset. Yang kedua, perubahan modal kerja. Dengan menyesuaikan perubahan dalam piutang usaha, kemudian menyesuaikan perubahan dalam persediaan, yang terakhir, penyesuaian perubahan dalam utang usaha. Yang ketiga, penyesuaian lain-lain, menambahkan atau mengurangi pajak tangguhan, serta menyesuaikan perubahan dalam akrual. Kemudian ada contoh perhitungan metode tidak langsung. Di sini ada disajikan data awal untuk laba bersih sebesar 100 juta, depresiasi sebesar 20 juta, kenaikan piutang sebesar 15 juta, penurunan persediaan sebesar 5 juta, kenaikan utang usaha sebesar 10 juta. Untuk perhitungannya, laba bersih sebesar 100 juta ditambah depresiasi sebesar 20 juta, dikurangi kenaikan piutang sebesar 15 juta, ditambah penurunan persediaan sebesar 5 juta, ditambah kenaikan utang usaha sebesar 10 juta, eh, akhirnya dihasilkan arus kas dari aktivitas operasi sebesar 120 juta. Analisis rasio arus kas.
Yang pertama ada rasio cakupan kas terhadap utang lancar. Dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancar dari arus kas operasi. Rumusnya arus kas operasi dibagi utang lancar. Yang kedua, rasio cakupan kas terhadap bunga. Menunjukkan kemampuan membayar bunga dari arus kas koperasi. Rumusnya arus kas operasi ditambah bunga, ditambah pajak, dibagi bunga. Yang ketiga, rasio reinvestasi. Itu dalam mengukur persentase arus kas yang diinvestasikan kembali. Rumusnya arus kas operasi dikurangi dividen, dibagi aset tetap, eh, di, eh, dibagi aset tetap, ditambah investasi, ditambah modal kerja. Eh, Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Lintang. Selanjutnya ada pentingnya free cash flow. Free cash flow merupakan metrik keuangan kunci yang membantu investor dan manajer menilai kesehatan finansial perusahaan. Pertama, definisi free cash flow. Kas yang tersisa setelah perusahaan membayar semua pengeluaran operasional dan belanja modal, ini mencerminkan jumlah uang tunai yang benar-benar tersedia untuk didistribusikan kepada investor dan kreditur. Kedua, ada perhitungannya. Free cash flow sama dengan arus kas operasi dikurangi belanja modal. Perhitungan ini mempertimbangkan pendapatan operasional bersih, penyusutan, perubahan modal kerja, dan investasi aset tetap. Ketiga, ada manfaatnya. Menunjukkan fleksibilitas keuangan perusahaan untuk ekspansi, akuisisi, atau pembayaran dividen. Free cash flow positif memberikan perusahaan kebebasan untuk mengambil peluang strategis dan mengatasi tantangan tak terduga. Keempat, ada indikator kinerjanya. Free cash flow yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan potensi pertumbuhan. Ini mengindikasikan kemampuan dari perusahaan menghasilkan kas yang operasi inti, efisiensi manajemen modal kerja, dan kebijakan investasi yang tepat. Selanjutnya ada interpretasi laporan arus kas. Pertama, tren arus kas operasi. Peningkatan arus kas operasi dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja operasional yang membaik. Penurunan mungkin mengindikasikan masalah dalam pengelolaan modal kerja atau penurunan profitabilitas. Kedua, ada analisis aktivitas investasi. Arus kas negatif dari aktivitas investasi bisa menunjukkan ekspansi bisnis, sementara arus kas positif mungkin mengindikasikan penjualan aset atau kurangnya peluang investasi. Ketiga, ada evaluasi aktivitas pendanaan. Arus kas positif dari pendanaan menunjukkan perusahaan sedang meningkatkan modal, sementara arus kas negatif bisa berarti pembayaran utang atau pembelian kembali saham. Selanjutnya ada transaksi non-kas. Transaksi non-kas adalah aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas secara langsung. Contohnya, ada pertukaran saham untuk aset, konversi utang menjadi ekuitas, dan perolehan aset melalui sewa pembiayaan. Ketiga, ada perlakuan dalam laporan. Transaksi non-kas tidak dicantumkan dalam bagian utama laporan arus kas, tetapi diungkapkan dalam catatan atau lampiran terpisah. Selanjutnya ada hubungan dengan laporan keuangan lainnya. Di sini yang pertama ada neraca, menunjukkan posisi keuangan pada waktu tertentu yang berkaitan langsung dengan arus kas, yaitu perubahan piutang usaha mempengaruhi arus kas operasi. Peningkatan piutang mengurangi arus kas. Lalu ada perubahan persediaan berdampak pada arus kas operasi. Pembelian persediaan mengurangi arus kas. Lalu ada perubahan utang usaha mempengaruhi arus kas operasi. Peningkatan utang menambah arus kas. Dan yang terakhir ada perubahan aset tetap terkait dengan arus kas investasi. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan arus kas metode tidak langsung, seperti laba bersih menjadi titik awal perhitungan, penyesuaian untuk beban non-kas seperti penyusutan dan amortisasi,
keuntungan atau kerugian penjualan aset mempengaruhi arus kas, operasi, dan investasi. Lalu yang terakhir ada pendapatan yang belum diterima, kas disesuaikan dalam arus kas operasi. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, mencerminkan aktivitas pendanaan dan hubungannya dengan arus kas. Kayak penerbitan saham baru menghasilkan arus arus kas masuk dari pendanaan. Lalu ada pembayaran dividen mengurangi arus kas dari aktivitas pendanaan. Terus laba ditahan terhubung dengan laba bersih yang mempengaruhi arus kas operasi. Yang terakhir, pembelian kembali saham tercermin sebagai arus kas keluar pendanaan. Lalu ada keterbatasan laporan arus kas. Ada 4. Yang pertama, tidak mencerminkan Yang ketiga ada tidak menunjukkan kualitas laba. Arus kas yang tinggi tidak selalu berarti laba berkualitas tinggi, terutama jika berasal dari penundaan pembayaran atau percepatan penerimaan. Dan yang terakhir, kurang informatif untuk perusahaan tertentu. Beberapa industri seperti real estate atau perbankan mungkin memerlukan analisis tambahan untuk interpretasi yang akurat. Selanjutnya ada Brockset Approach untuk laporan arus kas. Brockset Approach merupakan metode sistematis untuk menyusun laporan arus kas yang menggunakan lembar kerja terstruktur untuk menganalisis perubahan neraca dan menghasilkan informasi arus kas yang akurat. Pendekatan ini terutama berguna untuk transaksi kompleks yang memerlukan analisis mendalam. Pertama, yang pertama ada persiapan dasar, yaitu menyiapkan neraca komparatif 2 periode, menghitung perubahan untuk setiap akun, dan membuat kolom analisis perubahan. Yang kedua ada analisis perubahan, mengidentifikasikan sumber perubahan, menentukan efek pada arus kas, dan mencatat transaksi non-kas. 3. Klasifikasi, memisahkan aktivitas operasi, mengidentifikasikan aktivitas investasi, dan menentukan aktivitas pendanaan. Keempat, ada rekonsiliasi, menyesuaikan dengan laba bersih, memverifikasi total arus kas, dan memeriksa keseimbangan workset. Lalu ada komponen utama workset, kayak neraca komparatif dengan kolom perubahan, analisis perubahan untuk setiap akun, kolom klasifikasi, seperti operasi, investasi, dan pendanaan. Kolom rekonsiliasi untuk transaksi non-kas, dan yang terakhir ada perhitungan final arus kas bersih. Selanjutnya ada pertimbangan khusus, penyesuaian untuk beban penyusutan dan amortisasi, keuntungan atau kerugian penjualan aset, perubahan dalam modal kerja, transaksi investasi dan pendanaan non-kas, dan rekonsiliasi laba bersih ke arus kas operasi. Ini ada analisis rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi memastikan bahwa semua perubahan neraca telah diperhitungkan dengan benar dan sesuai dengan total arus kas dari masing-masing aktivitas. Lalu ada perlakuan transaksi kompleks. Workset membantu menganalisis transaksi kompleks seperti akuisisi dengan pertukaran saham, konversi utang ke ekuitas, dan pembayaran lease. Lalu ada dokumentasi dan review. Pendekatan workset menyediakan jejak audit yang jelas dan memudahkan proses review serta pemeriksaan oleh auditor. Ini ada contohnya. Ini ada contoh dari Google.
Google adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dengan pertumbuhan pendapatan yang luar biasa. Analisis laporan arus kas Google dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan teknologi besar mengelola kasnya. Ini ada analisis arus kas Google. Yang pertama ada arus kas operasi yang kuat menunjukkan efisiensi operasional. Kedua, investasi besar dalam aset dan akuisisi tercermin dalam arus kas investasi negatif. Ketiga, arus kas pendanaan menunjukkan aktivitas pembelian kembali saham dengan penerbitan obligasi. Selanjutnya ada implikasi arus kas negatif. Yang pertama ada identifikasi penyebab. Analisis sumber arus kas negatif seperti operasi, investasi, atau pendanaan. Kedua ada evaluasi dampak. Menilai apakah arus kas negatif adalah masalah jangka pendek atau struktural. Ketiga, ada strategi perbaikan. Mengembangkan rencana untuk meningkatkan arus kas seperti pengelolaan model kerja atau restrukturisasi utang. Dan yang terakhir ada monitoring berkelanjutan. Melakukan pengawasan ketat terhadap arus kas dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Lalu ada tren dan perkembangan terbaru. Pertama, digitalisasi pelaporan. Peningkatan penggunaan teknologi untuk pelaporan arus kas real time dan analis prediktif. Kedua, ada fokus pada keberlanjutan, integrasi aspek lingkungan dan sosial dalam pelaporan arus kas untuk mendukung ESG reporting. Ketiga, ada teknologi blockchain. Potensi penggunaan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan pelaporan arus kas. Keempat, ada analisis AI. Penggunaan AI untuk analisis arus kas yang lebih mendalam dan prediksi yang lebih akurat. Dan yang terakhir ada kesimpulan atau rekomendasi. Seperti pentingnya analisis komprehensif, kayak laporan arus kas harus dianalisis bersama dengan laporan keuangan lainnya untuk pemahaman dan menyeluruh tentang kinerja keuangan perusahaan. Lalu fokus pada tren jangka panjang. Evaluasi arus kas selama beberapa periode untuk mengidentifikasi tren dan pola yang bermakna. Lalu ada pertimbangkan konteks industri. Interpretasikan arus kas dalam konteks industri spesifik dan siklus bisnis perusahaan. Dan yang terakhir ada integrasikan dengan strategi bisnis. Gunakan wawasan dari analisis arus kas untuk menginformasikan keputusan strategis dan perencanaan keuangan jangka panjang. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.